Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial pembuatan pot hias. Pot dihias dengan kain. Kainnya bebas, bisa kain semacam ini atau kain semacam ini atau kain semacam ini, terserah. Yang pasti tutorial ini adalah tentang pot hias memakai kain. Langkah-langkah yang perlu disiapkan, yang pertama adalah potnya itu sendiri. Ukurannya bebas, saya memakainya ini adalah pot ukuran 30 cm, diameter 30. Kemudian harus disiapkan juga adalah kainnya itu sendiri. Kainnya akan dipasangkan. Kainnya bisa bermacam-macam motif, terserah mana yang diinginkan, mau batik, mau apa. Yang pasti usahakan kainnya terbuat dari katun. Sebab menurut pengalaman kalau katun mudah sekali dibentuk. Sedangkan kalau yang lainnya repot, agak susah. Setelah ini ada siap, kemudian disiapkan juga yang lainnya, ada lem. Lemnya lem putih. Bisa merek lem Hock atau lem apa saja, yang pasti lem putih, lem kayu. Kemudian disiapkan juga ada cat pelapis anti air. Kali ini saya memakainya adalah merek ini, tapi bukan promosi merek ini, silahkan merek yang lain. Yang pasti yang transparan atau yang bening. Kemudian disiapkan juga adalah epoksi. Epoksi ini gunanya adalah untuk membuka pori-pori dari pot itu sendiri. Kemudian disiapkan juga ada cutter, siapkan juga pola untuk kain dan gunting. Langkah yang harus dilakukan pertama-tama mengepoksi pot itu sendiri. Epoksi adalah cairan bening. Dioleskan ke seluruh permukaan yang akan ditempeli dengan kain. Bagian luar semuanya, bagian bawah nggak usah karena tidak akan ditempeli dengan kain. Dan bagian dalam sedikit, bagian atasnya saja. Bagian dalam atasnya saja karena nanti lem kain akan sampai sini juga. Dibiarkan ini kira-kira 10 menit sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, maka langkah selanjutnya adalah pot dibalur atau dicat dengan cat tembok. Cat tembok ini mereknya bebas, warnanya juga bebas, terserah. Hanya tujuannya agar cat yang sudah diepoksi ini ditutup dengan cat tembok ini agar nanti lem akan nempel sangat kuat. Kalau tidak memakai cat tembok, misalkan epoksi langsung lem, menurut pengalaman lem kurang bagus. Tapi kalau memakai ini, insya Allah ini tahan. Caranya seperti ngecat pada umumnya. Dicat permukaan ini yang akan ditempeli semua. Tidak usah rapi seperti ngecat rumah. Kemudian setelah bagian luar selesai, cat juga bagian dalamnya. Bagian dalam itu adalah ini. Nah, sebab nanti akan ke sini lem. Seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini yang sudah kering. Ini udah dicat, udah kering. Sebelah sini nggak dicat karena memang tidak akan ditempeli kain. Sedangkan di sini dicat juga. Kayak cat tembok ini. Dibiarkan lama. Setelah kering, langkah selanjutnya adalah menyiapkan lem. Seperti saya beritahukan tadi, lemnya adalah lem putih atau lem kayu. Kemudian disiapkan kain-kain yang sudah dipotong sesuai dengan pola, nanti akan ditempel di sini. Jadi buat pola seperti ini.
ukurannya mengikuti ukuran pot. Kalau udah siap, maka dimulailah penempelan. Caranya seperti begini. Permukaan ditempel dengan kain nantinya. Ini lem. Seperti begini, saya memakainya kain ini. Kain batik. Tempel, hati-hati. Seperti ini. Kain katun akan mudah sekali rapihnya. Terus sekelilingnya ditempeli dengan kain. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini ada beberapa kain, beberapa macam ditempeli. Kalau yang ini ditempelinya seperti ini tadi, sedangkan yang atas, nah ini agak rumit penempelannya di sini. Kainnya yang akan ditempel di sini diukur dulu, kemudian digunting kiri kanannya. Tujuannya tiada lain agar nanti waktu ditempel, ini akan rapih. Waktu ditempel akan rapih. Kalau tidak digunting, ini tidak akan rapih. Sebab permukaan yang akan ditempeli ini adalah tidak sama ukurannya. Maksudnya, ukuran sebelah bawah kecil, ukuran lebih atas akan lebih besar. Jadi ininya harus diatur sedemikian rupa, ditempelkan. Sekelilingnya, dan hasilnya akan seperti ini. Ini ditempel, hasilnya seperti ini, ditempel, bukan hanya luar tapi dalamnya juga. Kalau ini sudah kering, kemudian dibersihkan atau dirapihkan. Ininya dibuang. Cara membuangnya jangan pakai gunting, tapi pakai cutter. Seperti begini. Dirapihkan, dibuang. Pakai gunting susah, kalau pakai cutter mudah. Buang seluruhnya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau udah selesai semuanya ditempeli, bisa tempelannya seperti ini, tempelan yang teratur, atau yang tidak teratur seperti ini. Seperti ini tidak teratur. Karena ini tidak teratur, maka tidak perlu pakai list semacam ini. Jadi asal tempel aja, ini lebih mudah. Kalau ini pakai list, mau yang manapun, mau seperti ini atau mau seperti ini, yang pasti setelah semuanya beres, ditunggu, kalau bisa dijemur dengan matahari, bukan hanya di angin-angin, dijemur kena panas, dibiarkan sampai betul-betul kering lemnya. Kalau lem sudah kering, langkah terakhir adalah dilapisi dengan anti air. Langkah terakhir, kalau tempelan ini sudah kering, betul-betul kering, maka dilapisi dengan lapis anti air. Bisa merek apapun juga. Boleh merek seperti ini atau merek yang lain, yang pasti yang transparan, yang bening. Tujuannya agar bila sewaktu-waktu pot ini kena cipratan hujan, kena cipratan waktu nyiram tanaman, maka tempelan kain ini tetap aman, tetap bagus.
Dan idealnya pot yang pakai tempelan kain ini tidak untuk dijemur atau dihujankan, usahakan disimpan di tempat teduh. Itulah tutorial tentang pot hias dengan cara menempelkan kain-kain. Terima kasih atas perhatiannya.